bukan berarti orang itu jatuh ke bawah atau gimana ya. Ini kan akhirat itu gaib. Nah, jadi bahaya takut ke neraka ini bukan kita takut, tapi akan ketemu kita alam awal pintu akhirat barzah ini udah nggak bisa kita ngukur, kita mau kepengen berani atau kepengen takut udah nggak ngerti. Amal yauma idzin tuhaditsu akhbaruha itu nanti akhir. Yaumul hasyr dikatakan hari dihimpunkan tulang-tulang tuh yang akhir-akhir itu, yang akhir Jumat, yang masih daging, nah itu Allah himpunkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan ini neraka ini wa na'udzubillah ya, jangan sampai sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Al-ayat sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang disifatkan makhluk kita ini, dia Allah subhanahu wa ta'ala khalik, yang bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dikatakan seorang pada bersyukur ini yang dia ma'allah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan haribaan junjungan yang besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketemu umur, akan ketemu ajal, akan ketemu mati. La sakhirun sa'atan wa sakdimun. Allah katakan enggak ngerti kapan, Allah enggak tunda, Allah enggak cepetin. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, kita di alam barzah senang, kita melewati suratul mustaqim. Ditunggu Nabi SAW, insyaallah mendapat kita syafaat Rasulullah di depan babil jannah, di depan pintu surga. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis al-khair Syafi'i, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan mendapat hasil Ramadan besok, diberkahi Rajab, Sya'ban, sehat afiahkan badan, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nar, neraka. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, ini neraka ini bukan kayak kompor nyala, tapi mirip kompor nyala. Jadi ada bara begitu. Dikatakan bahan bakarnya neraka ini batu sama manusia. Manusia yang dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada satu kitab Sulamut Taufik. Kitab ini tipis, segandeng sama Safinah. Itu ada kitab nama Sulam Safinah, Sulamut Taufik sama Safinah. Pertama separuh isinya Sulamut Taufik, separuh sisanya Safinatun Najah. Nah itu dikatakan kalau manusia ini nggak kepengen ngelihat neraka, kepengen ngeharap surga, dia harus syahadat. Itu di awal mukadimah
kitab Sulam Taufik itu dikatakan syarat manusia hidup ini wajib syahadat. Jadi bukan berarti Allah adakan orang kafir. Memang ada sifat-sifat kita nih Ibn Adam manusia ini, Qabil Habil, seakan kan itu ma'ruf, dikenal ada seperti itu, yang apa istilahnya memang kesetanan ya akhirnya memang, dan neraka ini juga tempat iblis tangguhin sampai kiamat ya. Dia bebas. Mana dikatakan musuh terbesar iblis nih, ahli nar nih iblis ini laknatullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu memang dikatakan kalau berharap enggak dilihat neraka atau melihat neraka ini di syahadat. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail radhiyallahu an, itu dia ada lidahnya itu neraka. Ya, jadi bukan berarti orang itu jatuh ke bawah atau gimana ya. Ini kan akhirat itu gaib. Nah, jadi bahaya takut ke neraka ini bukan kita takut ya, tapi akan ketemu kita alam awal pintu akhirat barzah ini udah nggak bisa kita ngukur, kita mau kepengen berani atau kepengen takut udah nggak ngerti. Amal yauma idzin tuhadditsu akhbaroha itu nanti akhir. Yaumul hasyr dikatakan hari dihimpunkan tulang-tulang tuh yang akhir-akhir itu. Yang akhir Jumat yang masih daging, nah itu Allah himpunkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan ini neraka ini wa na'udzubillah ya. Jangan sampai sama sekali. Maka Rasulullah ini gak bisa tidur nanti. Orang-orang alim, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Abdurrahman ya, ma'ruf itu terkenal bin Muhammad As-Segaf, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, itu sampai seperti itu rasa takut yang sifatnya muamalah. Nah, jadi enggak pasti. Nah, kalau kita mikirkan bagaimana kita ninggalin apa masalah perkara perbuatan kebiasaan kesetanan, jangan mikirin pekerjaan kesetannya itu, mikirin nanti bagaimana hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segolongan neraka ini hunian komplek yang gak bakalan keluar. Ini orang munafik ya. Kalau kafir memang itu dia. Tapi ada golongan ini antik. Jadi memang dia punya komplek khusus, punya satu tempat istimewa, itu lembah. Diriwayatkan habaib ya, dzurriyyah Rasul SAW ini dia kalau ke neraka wel. Jadi pasti jahanam. Ada ke jahanam dan itu satu lembah yang dingin. Ya, khusus habaib nih. Itu dinginnya ngelebihi es di sini berapa ribu kali begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu lembah dan neraka wel itu dikatakan Imam Ghazali dalam Marakil Ubudiyah Syarah Syekh Nawawi Banten, matan Bidayatul Hidayah dalam Al-Ihya Al-Ulumuddin radhiyallahu anhum. Jadi memang neraka ini pandangan rusak. Memang neraka ini pendengaran yang rusak. Itu pasti. Apa yang dipandang mata ya, kita dekat Ramadan, kita belum benar pandangan mata kita, pasti di akhirat mata itu ngencipin neraka. Na'udzubillah. Nah itu. Terus ini orang ini Abdul Saleh nangis, insyaallah minta ampun kepada Allah. Bangun di malam hari Allah ampuni. Nah, karena dikatakan kenapa orang ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik yang menjadikan neraka, yang menjadikan hisab, yang menjadikan alamul akhirah, yang menjadikan yaumil hasyr, yang menjadikan seorang itu ketemu ajal, yang menentukan segala sesuatu. Orang ini mampu, orang ini.
Jadi nggak sembarangan orang dia bisa fi jawful lail, bangun di malam hari tahajud. Nah, itu dikatakan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf Muladawi itu nggak bisa tidur di kalau malam. Kalau ke kanan ngelihat surga, kalau ke kiri ngelihat neraka. Nah, Rasulullah SAW kalau tidur ke kanan Nabi kalau tidur ke kanan. Itu dikatakan khariqul addah, yang ada dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala min dzurriyyatir Rasul al-Suyuf al-Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf Muladawi. Apalagi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua keramat wali-wali ada di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua mukjizatul Rasul, semua mukjizat nabi-nabi Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala punya mukjizat. Rasul dia punya umat. Kalau Nabi punya mukjizat, itu ada di diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aman insyaallah. Kalau kita cinta habaib aman. Kalau kita cinta ulama aman. Karena iman yang dikatakan bagaimana kita mati enggak kafir, iman yang membawa kita menuju ke keselamatan jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah Subhanahu tahir, supaya kita mendapatkan akidah, supaya kita memegang keselamatan dan seluruh masalah ini imbang. Begitu hidup dunia mendapat selamat. Oh, senang iman dijaga, Ramadan selesai apa segala pandangan mata ya ketata, Rajab istighfar, Masya Allah, dari mulai Rabiul Awal maulidan. Terus apa amal-amal yang ditinggal. Amalnya perbuatan, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, aman ya aman mithqala dzarratin syarra. Orang ini melakukan apa ini? Melakukan perbuatan buruk, oh bukan Allah. Nafsu. Nah, kalau dia orang melakukan amal baik dari Allah. Dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf Bugeduri ya, itu jangan mengatakan perbuatan buruk ini dari Allah, tapi katakan Allah yang akan menjadikan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, aman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ini Masya Allah. Al-Sagaf bin Umar, anaknya Umar bin Abdurrahman, itu ketemu anak. Al-Sagaf bilang, antum kalau antum kumpul sama orang lebih dari 20 hari, orang gak bener nih, itu dikumpulin kita di neraka sama dia. Itu saking bahaya. Bukan masalah kumpul bagaimana atau neraka, dikatakan azab yang nggak bisa hati ini berani. Nah, kenapa? Selama di dunia kita masih bisa. Begitu udah kaget mendadak, begitu lihat azab Allah Subhanahu wa taala, udah nggak ketulungan deh tuh, ngeri. Nah, maka di saat seorang ngerti diri, laki-laki ngerti laki-laki, perempuan ngerti perempuan, jangan suka ngelantur, jangan kebanyakan maksiat, rusak hati, hancur, gara-gara apa? Kotoran rusak, gara-gara pandangan kotoran, rusak mata, hati rusak, nggak bisa ngerti apa yang utama, apa yang setelahnya kata wakada, karena ada kotoran yang merusak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman aman, orang selamat membawa akidah, keyakinan yang ketika orang ini melewati siratal mustaqim enggak ribet, enggak susah, enggak takut akan neraka. Punya lidah dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir Abu Fida Ismail. Memang Masya Allah dikatakan ketika kita ngerti apa-apa yang menyelamatkan kita. Lah kalau kita nggak ngerti ini kan bahaya. Orang yang ngerti enak. Bagaimana kita ngerti? Jadi kalau kita ngelihat sesuatu nih, alim harus ngerti ilmunya. Kalau kita ngelihat apa-apa nggak ngerti, ya kita paham, kita lihat apa. Lah kita nggak ngerti yang kita lihat haram. Kita nggak ngerti yang kita dengar haram. Harus salah. Begitu salah, nggak ada yang mau ngingetin. Karena hidayah kuasa Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Terus susah di dunia. Waduh, bayangan neraka ini kata Nabi, inamal amal biniyah. Kalau kita di dunia memang udah gak bener ya, udah dicantolin deh tuh namanya fulanah nih, udah dicantolin di sana. Na'udzubillah. Dicantolin di sana surga, alhamdulillah. Husnul khotimah berarti. Amin. Kalau orang senang di dunia, tanda orang ini husnul khotimah, tapi jangan istidrat.
Jangan ngaco, jangan ngaco. Ikuti aturan Allah, ikuti aturan Al-Quran, ikuti aturan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ad-dinul haq, agama ini yang nggak bisa salah. Karena apa? Bukan karena manusia, bukan karena utusan Allah, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, setiap ceramah Habib Ali katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Selalu mengingatkan kita supaya ingat Rasulullah. Terus dikatakan Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, itu guru Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Shahib Hikam. Kalau kita sholat nih, kita mikirin Nabi enggak? Setelah kita sholat, kita salam, kita ngerti enggak ada sebelah kita ada Rasulullah. Nah, kenapa? Karena kita sering baca maulid Nabi. Karena kita banyak melihat habaib. Karena kita banyak melihat orang-orang saleh yang mendapatkan asarnya Rasul SAW. Nah, itu yang dikatakan orang insyaallah jauh dari azab neraka Allah. Jauh dari azab kubur, siksa kubur. Itu malaikat munkar nakir udah enggak senyum-senyum. Ya, kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil, terus sampai di akhirat nanti itu ada burung. Wallahu alam ababil kali itu burung. Ada nama itu burung itu. Itu burung itu matok kepala nih orang. La haula wala quwata. Ya na'udzubillah, jangan ngebayangin dah, pokoknya begitu dah itu. Nah, terus begitu itu nanti ketemu malaikat Malik. Waduh, la ilaha illallah, enggak ngerti senyum dia. Satu-satunya yang pernah disenyumin Kanjeng Nabi SAW. Itu malaikat Malik alaihi salam. Al-gojonya malaikat Zabaniyah. Itu enggak ada ujung. Gedenya tuh malaikat. Karena neraka ini enggak ada ujung. Jadi ngukur seperti apa sih sakitnya azab di neraka Allah, masih nantang, masih berani, masih enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Surga Allah nyenengin begitu, azab Allah ini ngeri. Diriwayatkan orang munafik di neraka jahanam. Itu tempat spesial, neraka jahanam. Itu ada orang fasik, orang musyrik yang kutuin Allah. Itu diriwayatkan 70 tahun ke dalam lagi dari neraka jahanam, dari darkil asfali minanar, dari kerak ke neraka. Jadi neraka ini kompor nyari cetek nih, nah itu tanda awal kiamat. Awal kiamat ini udah mulai dia tuh dipasang LPG-nya no. Begitu masuk itu gasnya nih, oh nyala dia tuh ceklek. Nah itu mulai itu nanti itu seperti itu. Wallahu alam wasallam. Kita makhluk Khalik yang ngerti. Kita ngerti kompor, kita ngerti api, kita ngerti korek, kita ngerti api. Itu kita ngerti terang, ini cahaya, ini lampu. Oh, kita ngerti ilmu. Supaya kita tahu itu api panas begitu. Lah di akhirat itu nanti jadi ngerti. Na'udzubillah min dzalik. Lah itulah bersyukur kita yang selalu ingat Nabi Muhammad. Ini karena ingat Rasulullah. Ini jalan cepat. Jalan cepat orang alim. Jalan cepat kita menjadi anak soleh, bakti orang tua. Dikatakan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadhiri. Apa? Kenapa ini guru? Pertama guru. Kenapa? Karena guru ini ngajarin kita mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang kata Nabi ini, ya Umar, memang kita ini disuruh cinta Nabi ngalahin segala-galanya. Gak ada ukuran apapun yang bisa nandingin kecintaan kita ke Rasulullah SAW. Terus kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadhiri, cintai orang tua. Itu udah nikah terus cintai mertua. Nah, itu yang dikatakan. Gak ada di dunia ini sesuatu yang kekal. Gak ada. Ilallah, kecuali Allah. Udah kita bakal mati. Gak ada yang kekal. Itu mati udah luar biasa. Seenak-enaknya mati 70 kali sabetan pedang. Seenak-enaknya mati itu husnul khotimah yang paling spesial. Itu Rasulullah ngerasain. Nah, itu bahayanya. Sakit. Mati ini gak enak. Mati ini sakit. La haula wala quwata. Terus dikatakan apa itu paling ringan yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira kita gak ngerasain? Itu yang dikatakan iradah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan neraka itu ciptaan Allah. Nah, seandainya orang kurang bersyukur kepada Allah, rasain itu orang.
Andai orang kurang udah kufur nikmah kepada Allah, rasain itu orang. Kenapa? Karena akan merasakan bagaimana azab siksa akhirat itu kelak. Jadi kalau kita ini udah ingat Allah, ingat Rasulullah, cinta habaib, cinta ulama, supaya kita nemuin jalan, supaya kita ini mata kita diberi cahaya, supaya hati kita mendapat hidayah. Karena orang yang mendapatkan hidayah ini orang yang benar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang ini sabar. Udah gak usah ngarang-ngarang. Gak ada orang pintar, orang alim gak sabar. Orang ini jahil murakab. Gak ada. Apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan Imam Ghazali bahwasanya orang ini gak pintar-pintar. Orang ini gak ngerti apa-apa. Terus udah gak paham itu. Tapi dia terus-terusan. Ibarat batu ketetes air, terus-terusan 1000 tahun. Hilang tuh batu. Nah, dan itu apa? Allah beri laduni, dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau kita ngerti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini diriwayatkan ini satu-satunya manusia ya, setelah Kanjeng Nabi SAW ini dan sahabat Rasul radhiyallahu ajma'in, qaddasallahu sirrahu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini nanti setelah mustaqim ini dia melesat terbang. Itu bayangkan. Itu jadilah kita ini berharap ngikuti sufi Syekh Abdul Qadir itu. Ada ulama, ada sufi. Kita ngikuti mazhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris, murid Al-Imam Maliki, Imam Malik murid Imam Hanafi, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Kita punya sufi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, daripada gurunya Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, kaza wa kaza, Imam Hasan Haqqari, terus Abu Bakar As-Sibli, sampai Imam Muhammad Habib Ajami, terus Sayyidina Husain radhiyallahu an, terus Abu Sa'id Hasan Al-Basri, terus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ila hadratir Rasul, dan kepada Kanjeng Nabi SAW. Jadi kita ini punya jalan. Bagaimana kita ini pegangan ini kita ngelihat. Orang megang apa-apa nggak ngerti matanya, berarti orang ini orang buta, nggak apa-apa. Tapi kalau orang ngelihat kan kelewat ini. Nggak ngehan orang ini, nggak ngeh. Telinga ngedenger apa, dia nggak ngerti suara apa ini. Harus tahu suara mana yang hak, mana yang batil. Dan hati ini kudu dilawan nafsu. Kalau nafsu kalah sama nafsu, bahaya. Oh, nafsu bahaya. Nafsu ini bisa nyesatin orang, dan tujuan nafsu sekutu sama setan. Di akhirat nanti kumpul. Dan nafsu kita ini dipisahkan Allah. Enggak kuasa kita, tapi kita berusaha. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad terbesar lawan hawa nafsu. Nah, orang beruntung selama dunia dipandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal ladzina amanu. Allah kecualikan orang ini. Allah bersumpah. Jadi aman dari neraka orang yang pada bersyukur kepada Allah. Gak aman dia dari azabnya Allah, bakal kena jilatan api neraka. Kenapa? Karena sifat keburukan ini, dikatakan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, itu narik ya. Lebih gampang orang itu maksiat daripada dia orang ini berbuat kebaikan ini ribet, berat, apa, repot, segala macam. Mudah-mudahan Allah gampangkan kita dalam ibadah kepada Allah, untuk kita temui Ramadan bisa rapi puasa, qiraatul Quran, tadarus Quran. Ini huruf-huruf ini nyelamatin kita dari api neraka itu yang nyala-nyala. Ku anfusakum ahlikum munara. Allah subhanahu wa ta'ala nyuruhkan kita jauh, nyuruhkan adik kita, abang kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, untuk jauh dari ini nih. Sesuatu yang nyala yang nggak enak ya, bukan buat masak. Kalau masak makan enak. Di dunia kita bisa masak, di sana kita dimasak. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Allah akhirkan kita dakhalal jannah. Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.